Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Sahabat kedua yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada hari ke-19 ya. 19, artinya nanti malam kita sudah harus itikaf nih berarti. Jadi kita sudah sampai putaran, sudah sampai hari ke-20, besok artinya malam ini kita sudah harus itikaf. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya dan Ustadz Ahmad Syahidin LCMA dari Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi akan mengangkat tema tentang iktikaf. Apa itu iktikaf dan bagaimana tata cara pelaksananya, dan apalagi sekarang kita sedang di masa pandemi corona ini. Mungkin nanti Ustadz Ahmad Syahidin bisa menjelaskan beberapa masjid ditutup. Kalau biasanya kita ke masjid kita bisa iktikaf di semua masjid yang ada di sekeliling rumah kita. Pada kesempatan Ramadan ini kita banyak yang ditutup masjid karena memang sedang pandemi corona. Nah, bagaimana nanti, apakah iktikaf di rumah seperti apa? Kita coba tanyakan langsung kepada Ustadz Ahmad Syahidin untuk menjelaskan tentang iktikaf itu dari awal, apa makna katanya dan bagaimana pelaksanaannya. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Yon. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tadi disebutkan memang kita sedang atau saat ini sudah hampir 2/3 ya dari bulan Ramadan. Kita sudah memasuki sepertiga terakhir bulan Ramadan, di mana sepertiga terakhir di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat penting ya. Sangat, kalau di dalam perlombaan ini adalah waktu-waktu yang mendekati finish ya. Ini yang injure time itu istilahnya. Maka tentu kita sebagai kaum muslimin tidak mau kehilangan dari waktu yang sangat berharga ini, karena ini yang akan menentukan nanti apakah Ramadan yang kita lalui ini dikatakan berhasil atau tidak. Ini ditentukan dengan akhirnya ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-umuru bi khawatimiha, gitu kan kata Rasul, bahwa segala urusan itu bi khawatimiha, tergantung kepada akhirnya. Jadi kalau akhirnya baik, insya Allah itu urusan baik. Tapi kalau akhirnya buruk, ya berarti ya buruk. Ya makanya ada istilah husnul khatimah, ada istilah sul khatimah. Maka Ramadan kali ini juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan juga setiap kaum muslimin tentunya di seluruh dunia ini mendapatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang husnul khatimah ya. Insyaallah. Yaitu dengan mendapatkan berbagai macam keutamaan, berbagai macam fadilah, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu Siti Aisyah menggambarkan, karena Rasulullah SAW idza dakhala asral awakhir min Ramadan, Rasul itu apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kata Siti Aisyah itu sadda mizarahu, mengencangkan mizarahu ya, sarungnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya ya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Artinya di sini Rasul tidak main-main ya, ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini enggak main-main. Bahkan ditinggalkan semua kesibukan duniawinya, semua kegiatan aktivitas ya,
sehari-harinya khusus diperuntukkan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan melakukan tadi yang namanya ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Dan cara ini memang Rasul dilaksanakan dengan melaksanakan yaitu suatu ibadah yang dikenal dengan nama i'tikaf. Memang secara teks hadis ya, saya secara pribadi belum menemukan ya apakah i'tikaf ini harus di masjid, apakah Rasul memerintahkan di masjid atau tidak. Tetapi praktek di lapangan Rasul itu ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya kan, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya, itu ya beliau lakukan di dalam masjid. Makanya ada kan ayatnya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian akifuna, sementara kalian ini sedang i'tikaf fil masajid, di masjid. Maka dari ayat ini banyak para ulama yang mengaitkan bahwa yang namanya i'tikaf itu memang harus di masjid. Karena pertama ayatnya juga tadi wa antum akifuna fil masajid. Yang kedua memang secara praktek ya di lapangan para Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka ini i'tikaf ya nggak di mana-mana ya di masjid. Makanya ada definisi ya. Tadi kalau ditanyakan definisi i'tikaf itu apa? Para ulama memberikan definisi i'tikaf itu adalah al-muqsu fil masjidi sa'atan. Yaitu secara bahasa yang namanya i'tikaf itu adalah tinggal di dalam masjid walaupun beberapa saat. Tinggal di beberapa saat. Iya, walaupun mau 1 jam. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, i'tikaf itu ya kapan saja ya, mau 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terserah ya. Yang penting al-muqsu, tinggal ya, fil masjid, di dalam masjid. Sehingga inilah yang menjadi tema menghidupkan malam-malam kita ini dengan melakukan i'tikaf di dalam masjid. Walaupun sebenarnya i'tikaf ini tidak ada kaitan dengan Ramadan, Taiwan. Sebenarnya nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan Ramadan. Asalnya karena i'tikaf itu sebenarnya bukan ibadah harus di bulan Ramadan. Tadi kan i'tikaf itu al-muqsu fil masjid, tinggal di masjid. Iya kan? Untuk dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub kita kepada Allah. Jadi kapan saja waktunya? Mau bulan Ramadan kan? Bulan Syawal kah? Bulan Zulqa'dah? Berarti asal mula orang-orang menghidupkan i'tikaf di 10 malam terakhir itu gimana, Ustaz? Jadi tadi kan ada dua nih, ada dua amalan sebenarnya. Kan yang pertama adalah menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini bisa dilakukan sebenarnya oleh siapapun, bukan hanya oleh orang yang tinggal di masjid, di mana saja bisa, ya. Mau di mushola, mau di rumah, mau di kantor, sepanjang dia bisa menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang namanya Lailatul Qadar itu, insyaallah. Jadi tidak harus di masjid. Nggak harus di masjid sebenarnya. Makanya para ulama menyebutkan bagi para wanita yang tidak bisa ke masjid, ya kan? Silakan di rumah. Silakan di rumah. Ya. Karena dalam hadis tadi juga kan, di dalam hadis Siti Aisyah cuma mengatakan idza dakhala al-asr al-awakhir min Ramadan, apabila Rasul memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sadda min sarahu wa iqadha alahu wa ahya lailahu. Itu tidak ada kaitan dengan masjid kan tuh. Kata-kata masjid di situ. Yang penting di situ menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan sungguh-sungguh dalam beribadah gitu. Nah, itu bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Cuma tadi karena memang Rasul melaksanakan itu, jadi untuk menggapai itu, melaksanakan itu, Rasul melakukannya di dalam masjid. Jadi sehingga atau karena satu paket gitu. Atau karena rumah beliau dekat masjid, Ustaz? Iya bisa jadi karena memang satu langkah kan Rasul itu nempel banget dengan masjid ya. Jadi karena beliau dengan nempel di masjid, ya udah sekalian di situ gitu. Adapun para sahabat yang lainnya, ya kan, yang mereka tinggalnya jauh dari masjid, bahkan mungkin ada cuaca di mana mereka tidak bisa memungkinkan datang ke masjid. Sayang kan mereka tidak mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu. Pahala malam-malamnya yang begitu besar ya, timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mungkin salat malam di dalam masjid,
di masjid itu kan karena waktu tempatnya yang jauh. Jadi ada dua amalan nih, ada amalan yang namanya etikaf, ada amalan namanya menghidupkan atau ahya lailahu, menghidupkan malam-malam. Nah, kenapa etikaf ini tidak mesti di bulan Ramadan? Karena Rasul juga sering etikaf di luar bulan Ramadan. Seperti Rasul nih nggak sempat etikaf misalnya pada bulan Ramadan, beliau melakukan etikaf itu di bulan Syawal. Bulan Syawal etikafnya. Terus juga pernah ada Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasul, ya Rasul, saya dulu waktu alam jahiliyah saya bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram, ya kan? Dalam hadis kan sahih itu. Kata Rasul, ya tunaikan itu nazar kamu. Jadi memang tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan. Yang namanya nazar kan kapan saja berarti kan? Ya. Pokoknya saya bernazar kata Umar tuh mau itikaf di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Kata Rasul, silakan. Nah, kamu tunaikan nazar itu, ya janji itu. Makanya di sini juga misalnya ada terjadi khilafiyah, apakah etikaf ini harus di masjid, ya, atau boleh nggak di musola, ya? Kita kan banyak nih ada musola, bahkan ada juga mungkin kayak di rumah tuh ada tempat khusus buat ibadah di situ kan, boleh nggak di tempat situ? Ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Jumhur ulama memang mengatakan yang namanya itikaf itu harus di masjid. Harus di masjid, jumhur ulama. Jumhur ulama. Tapi mazhab sebagian mazhab Syafi'iyah dan sebagian mazhab Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan. Tidak syarat gitu harus di dalam masjid. Boleh. Atau ini mungkin yang menjadi apa namanya ya, trennya. Soalnya gini, Ustaz. Saya melihat tren iktikaf di masjid ini kan belum lama ya di Indonesia ya. Ya betul. Itu sekitar 10 tahun atau ya belum lama lah ya, belum seumur dengan Indonesia lah gitu. Semenjak saya kecil tuh nggak ada kata itikaf di masjid gitu. Jarang lah. Mungkin karena dengan tadi yang tadi Ustadz bilang ada sebagiannya ya itikaf di rumah aja gitu, nggak perlu ke masjid gitu. Dan itikaf juga nggak perlu dikoordinir sendiri-sendiri aja gitu. Ya. Nah sekarang ini kan fenomena yang sekarang ini kan memang salah satu itu syiar ya. Kalau saya melihat itu syiar Islam. Jadi iktikaf itu benar-benar dikoordinir, semuanya diatur, waktunya, ada ceramahnya, ada kajiannya. Nah itu seperti itu gimana, Ustaz? Iya. Ya memang ini kaitan dengan syiar tadi. Kalau secara syar'inya, ya okay. Syar'inya, hadisnya, asarnya di zaman Rasul tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya sendiri belum menemukan gitu kan bahwa itikaf itu harus begini-begini, nggak ada. Yang penting kan itikaf itu al-muqsud tadi, tinggal aja diam aja di masjid. Diam sambil berzikir aja ya. Berzikir itu kan, Al-Qur'an, salat, dan itu dilakukan secara individu ya. Individu aja. Kecuali salat tarawih lah, gitu kan. Salat tarawih itu memang ada berjamaah di situ kan, ada imamnya. Karena itu yang pertama dilakukan zamannya Umar gitu kan. Nah, zaman Rasul tidak ada sih sebenarnya. Rasul kan cuma berjamaah sholat tarawih itu cuma 3-4 hari ya. Nah ketika ya selebihnya ya di rumah aja gitu sholat tarawih itu. Nah ketika zamannya Umar, ini sholat orang masing-masing ini gitu kan. Bagaimana kalau kita kumpulkan saja dalam satu jamaah. Istihad Umar. Istihad Umar. Makanya ada istilah nikmatu bid'ati hada kata Umar kan, sebaik-baik bid'ah ini gitu. Jadi yang dilakukan yaitu berjamaahnya. Jadi dengan demikian berarti amalan-amalan yang hampir tidak ada gitu, hanya sekedar salat tarawih saja. Nah, adapun sekarang kita melaksanakan semacam ada seremonial lah gitu ya. Dikoordinir segala ada macam. Panitianya. Ya, itu masuk ke dalam kategori masalah mursalah saja. Jadi kemaslahatan. Karena memang ya daripada kita diam-diam gitu ya, duduk-duduk nggak ada yang dikerjakan, ya udah mendingan ceramah kan gitu kan, lebih baik, lebih afdal lah gitu kan. Daripada kita nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang dilakukan, udah kita mungkin ada diskusi dan sebagainya. Terus juga kan yang namanya orang kan seenaknya datang ke masjid kan, ntar pas makannya gimana, sahurnya gimana, kan itu harus ada kepengurusan kan, harus dikoordinir. Nah ini sama seperti ini aja, sama seperti sekolah gitu ya. Sekolah pesantren kan nggak ada zaman Rasul, ya kan? Itu bisa dikatakan namanya masalah mursalah gitu kan. Tujuan utamanya adalah talabul ilmi kan gitu. Cuma untuk tertib talabul ilmi ini kan
ya ada gurunya kita manggil, ya kemudian ada tempatnya kan, ada muridnya, ada pendaftarannya, ada ujian segala macam. Ini namanya masuk dalam kategori masalah mursalah. Maka demikian juga ketika kita itikaf di masjid, ibadahnya mah takarubnya aja, tujuan utama adalah kita takarub kepada Allah gitu kan, itu tujuan utamanya. Nah, terus bagaimana ya takarub kepada Allah supaya teratur gitu kan, supaya ya nyaman, setiap orang bisa melakukan dengan nyaman dengan enak, dengan mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, itu ada diaturnya, ada panitianya, ada segala macam itu. Artinya gini, sebenarnya kalau lihat dari penjelasan Ustadz, di masa ini ya, Ramadan ini, artinya ini itikaf kembali ke rumah lagi nih, Ustadz. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Bukan sesuatu yang baru. Orang banyak yang berpikir gimana nih kita itikaf di rumah? Seperti apa sih ininya, apa tata caranya, bagaimananya gitu kan ya. Nah, tapi dari penjelasan Ustaz tadi artinya ya memang harusnya di rumah gitu. Di rumah artinya qiyam ya, mendirikan malam-malam itu dengan baca Quran, dengan zikir, takarub ilallah dan lain sebagainya. Artinya memang ini kembali ke ini Ustaz ya, kembali ke asalnya tadi gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, jadi gini mungkin ya, saya agak sedikit luruskan. Iya. Jadi al aslu ya, pokok bahwa etikaf itu memang di masjid ini pegangan lah, karena kan kita lebih baik merujuk kepada ayat kan, kan ada wala tubasiruna wa antum akifuna fil masajid. Jadi ada kata etikaf dan ada masjid, memang itu bergandengan. Jadi ketika etikaf dikatakan etikaf itu kalau memang tinggal di masjid. Tetapi ketika kita dalam kondisi tidak memungkinkan untuk hadir di masjid, maka jangan sampai jadi kita tidak bisa menghidupkan malam-malam 10 hari bulan Ramadan ini. Jadi itu ketidakbisahadiran kita dalam masjid jangan sampai menghalangi untuk kita bertakarub kepada Allah pada malam-malam tersebut. Karena syarat di masjid ini pertama tadi kan baru jumhur ulama, dan juga tidak ada teks nas yang secara qat'i yang mewajibkan atau mensyaratkan bahwa itikaf itu di masjid, nggak ada. Itu ya. Cuma para ulama memahami gitu kan, memahami praktek Rasulullah, praktek para sahabat, dan teks dari tadi wa antum akifuna fil masajid itu diidentikan dengan masjid. Secara nas syar'i qat'i sharihnya itu belum ada. Makanya tadi ada pendapat yang berbeda kan? Iya. Oleh karena itu maka ini yang saya tadi tambahkan, bahwa kondisi sekarang ini yang lagi musim pandemi ini, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa melaksanakan etikaf di dalam masjid, maka ini jangan menjadi penghalang gitu kan. Nah, ini tetap kita masih punya kesempatan. Kalau seandainya kan kita tujuan utama dulu apa kita etikaf itu kan rata-rata ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Rata-rata gitu kan. Makanya ada dicari malam-malam ganjil kan itu. Maka insya Allah walaupun kita tidak itikaf di masjid, selama kita menghidupkan malam-malamnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang disebut malam Lailatul Qadar itu. Iya. Jadi kesimpulannya dari tadi nih, dari segmen yang dari kesimpulan dari arti itikaf sendiri, itu kesimpulan dari Ustaz gimana Ustaz? Jadi kalau ada masjid ya, dan itu kita memungkinkan untuk di situ, maka tentu yang lebih utama, lebih afdol kita itikaf di situ. Oke. Dan dengan kita menghidupkan malam-malam di situ, terutama pada 10 hari terakhir, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Tetapi dalam kondisi yang tidak biasa seperti sekarang, maka kita masih bisa menjalankan, menghidupkan malam-malam tersebut dengan kategori itikaf dalam tanda kutip ya. Itikaf dalam tanda kutip di rumah itu masih bisa kita lakukan. Baik. Itu kesimpulannya saja. Ya, sahabat kedua, itu kesimpulan dari segmen pertama dari penjelasan mengenai itikaf itu sendiri saja. Nah, sekarang kita ada beberapa pendapat yang tanda kutip tanggal-tanggal yang katakan tanggal ganjil seperti mensakralkan gitu loh, mensakralkan tanggal-tanggal ganjil. Jadi ada beberapa masjid itu kalau tanggal-tanggal ganjil itu penuh.
ini kita kembali ketika Ya, ketika itikaf itu sudah diformalkan ya Ustaz ya, ya, artinya betul. sudah ada panitia dan di masjid. Dan ketika tanggal-tanggal genap tuh agak agak longgar lah masjid itu. Nah ini pendapat Ustaz gimana? Apakah memang dari hadis Rasulullah memang ada mengatakan bahwa memang tanggal-tanggal ganjil itulah akan turunnya? Memang kan di dalam kenapa kita eh, mengatakan 10 hari terakhir itu penentuan kan malam itu ada namanya Lailatul Qadar kan? Nah Lailatul Qadar itu turunnya tanggal berapa sepertinya itu? Atau di Ramadan keberapa gitu? Nah, apakah Rasulullah ada yang menjelaskan tentang itu, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya, ini kembali kepada memahami istilah itikaf juga nih, Bapak ya. Jadi banyak tadi bahwa itikaf itu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Ini kan sebenarnya tidak ada kaitan dengan Lailatul Qadar itu. Jadi itikaf itu tidak ada kaitan dengan Lailatul Qadar, tidak ada kaitan dengan Ramadan. Kalau dari asalnya Iya, itikaf. Nah, sekarang tuh. kalau kita kembali ke 10 malam hari terakhir ini. Nah, 10 hari terakhir atau malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir itu sebenarnya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kalau menurut saya Muhammad nih kalau salah ya. Ini bukan etikaf. Ini mah namanya taharri Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar saja. Karena yang namanya etikaf itu kan kita tidak boleh keluar, ya kan? Ketika misalnya kata Rasul kan idza dakhala al-asr al-awahid apabila Rasul masuk 10 hari terakhir, jadi mulai mulai malam ke-20, 21 itu tidak keluar-keluar lagi sampai nanti pas terakhir habis Ramadan. Itu namanya etikaf yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, adapun etikaf yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini, yaitu dengan mencari malam-malam ganjil, itu juga ternyata tidak sepenuhnya, ya kan, karena siangnya masih beraktivitas, cuma malam-malamnya doang. Ini kembali kepada yang namanya tahari dan ihya'i lailah tadi, mencari malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau menurut saya dengan kondisi sekarang ini, justru ini adalah suatu kesempatan bagi setiap kaum muslimin yang untuk mencari malam Lailatul Qadar ini kita bisa dapatkan bukan di dalam masjid, tapi juga di rumah kita masing-masing. Ah, adapun kita mengkhususkan diri pada malam-malam ganjil saja, itu ya boleh saja karena Rasul juga kan mengatakan tahari silakan kalian cari kan pada 10 hari terakhir dan fil witri kan pada malam-malam yang ganjil saja. Jadi ini kaitannya dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan dalam rangka etikaf. Ada teks yang ini nggak, Ustaz, yang dari eh, dari hadis Nabi mengenai tanggal-tanggal yang ditetapkan, Ustaz. Kan tadi hanya tanggal-tanggal yang ganjil ya. Karena hampir sebagian eh, kaum muslimin sekarang sudah apalagi di malam 27 itu menjadi malam-malam yang tanda kutip lah itulah turunnya eh, Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu gimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? Jadi memang ada hadis banyak hadisnya terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Pertama, sebenarnya Rasul itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar ini. Sudah dikasih tahu. Dikasih tahu dan Rasul ingat gitu. Pas tapi ketika Rasul mau mengungkapkan kepada para sahabat, ternyata ada para sahabat yang lagi cekcok berantem. Akhirnya Rasul lupa nih. Ya, tadi yang disampaikan sama bersahabat, cuma karena terjadi cekcok jadi lupa Rasul. Oh, itunya Tidak ingat dalam dalam hadisnya Bukhari itu seperti itu, ya, dalam kisahnya begitu. Jadi Rasul sudah ubinat istilahnya ke dalam hadis itu, Rasul sudah dikasih tahu oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar atau tanggal berapanya sudah dikasih tahu. Cuma ketika Rasul mau menghabarkan kepada para sahabat, nah ini jadi karena ada tadi insiden jadi tidak jadi. Akhirnya Rasul mengatakan carilah oleh kalian pada malam 10 hari terakhir. Nah, kalau tidak bisa carilah pada malam witir saja. Kalau tidak bisa juga kalian cari pada malam ke 25, 27, 29. Kalau tidak bisa juga kata Rasul carilah pada malam 27. Makanya nih yang 27 ini menjadi penentuan. Makanya kalau di tempat-tempat lain ya seperti di Palestina itu ya. Itu kalau malam 27 itu ramai banget tuh di masjid-masjid itu. Karena memang mereka menganggap bahwa Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 karena hadis yang terakhir yang Rasul sampaikan terkait dengan Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Oh, jadi di Palestina pun atau di Masjid Al-Aqsa itu tanggal 27 itu paling ramai ya? Paling ramai itu 27 karena dianggap sebagai malam Lailatul Qadar itu. Memang hadis teksnya masih seperti itu ya, malam 27 gitu. Iya, tanggal 27. Jadi ada tadi kan ada pas hari terakhir pas 10 hari terakhir kan. Kemudian malam-malam yang ganjil tanggal 25, 27 dan 9.
Nah, kalau tidak bisa ini 25, 27, 27 saja. Artinya kan Rasulullah memberikan clue atau tanda-tanda itu makin lama makin mengerucut sebenarnya ya. Betul. Ganjil, terus 3 hari terakhir 25, 27, 29 gitu ya. Nah, Pada akhirnya di 27 itu kan gitu. 27. Nah, itu menjadi patokan dari banyak kaum muslimin, akhirnya 27 itulah hari memang Betul. Lailatul Qadar itu. Karena memang juga secara sejarah turunnya Al-Quran itu yang satu mushaf itu kan dari Lauhul Mahfuz ke Samad Dunya itu para ahli sejarah mengatakan itu pada tanggal 27 Ramadan. Dan penjelasan kenapa kita harus mendapatkan Lailatul Qadar apa, Ustaz? Nah, kenapa? Kenapa kaum muslimin harus mendapatkan Lailatul Qadar? Oh, jelas kan ini pertama bahwa itu adalah malam kemuliaan, ya kan? Jadi orang itu akan mendapat kemuliaan dalam hidupnya ketika dia mendapatkan malam itu. Bahkan kan disebutkan dalam hadis kan dalam Al-Quran juga seperti beribadah dalam 1.000 bulan kan. 1000 bulan. Jadi Kita 84 Alfi atau Syahrin 85. ya kan, berarti 83 tahunan. Artinya kalau kita mendapatkan satu kali saja sebenarnya udah cukup gitu kan. Apalagi kalau kita mendapatkan berkali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang tak kalah penting ini dalam rangka tadi sunnah ya, dalam rangka kita menghidupkan sunnah Nabi ya. Jadi Nabi dan para sahabat itu senantiasa menghidupkan malam-malam ini, terutama malam terakhir ini. Dan tadi bahwa Ramadan itu akan menjadi baik manakala akhirnya menjadi baik. Nah, akhir baiknya itu ditentukan pada Lailatul Qadar ini. Al-umur bi khawatimiha kata Rasul, bahwa setiap urusan tergantung pada akhirnya. Maka akhirnya Ramadan diakhiri dengan Lailatul Qadar, maka itulah yang terbaik buat kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang ya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir ya kan? Maka mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ini. Baik sahabat kedua, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Santai sambil santai Ustaz Ahmad Syahidin menjelaskan tentang itikaf ini. Beliau menjelaskan bahwa itikaf adalah sesuatu hal yang biasa, artinya secara bahasa ya saja bisa dilakukan kapan aja. Tapi di malam terakhir ini kenapa kita harus itikaf? Karena kita mengharapkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar di mana di malam Lailatul Qadar ini kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, di sini kita juga dari pahala yang luar biasa ini adalah kita juga menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yang terpenting itu ketika malam ke-10 malam terakhir ini kita banyak beribadah, kita kencangkan lagi baca Quran kita, kalau bisa 3 hari atau 4 hari kita sudah khatam. 3 hari 4 hari kita khatam. Artinya kalau 3 hari kita sudah bisa khatam 3 kali di 10 hari terakhir ini. Terus zikir kita juga kita banyakkan kembali dan ibadah kita, sholat malam kita juga lebih banyak lagi. Jadi itu mungkin itu yang kesimpulan Ustaz ya dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Sahabat kedua, mudah-mudahan di nanti malam kita sudah mulai start untuk memulai pertandingan kita sampai dengan akhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan kita berusaha dengan sebaik-baiknya kita bisa takarrullah lebih ini lagi, lebih giat lagi, lebih banyak lagi zikirnya kepada Allah SWT. Demikian sahabat kedua, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komen, pertanyaan ini insya Allah bisa kami jawab. Dan ada pesan dari lembaga kedua, insya Allah Ngobras ini, ngobrol Ramadan santai bersama kita. Terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya untuk paket berbuka puasa di Palestina. Alhamdulillah kita sudah salurkan ke Gaza dan juga ke Al-Quds ya, di sekitar Al-Aqsa. Mohon maaf kita juga tidak bisa sampai dengan Al-Aqsa karena Al-Aqsa ini sekarang sedang lockdown, sedang ditutup, sehingga kita tidak bisa sampai ke sana. Tapi insya Allah untuk di masyarakat di Al-Quds ya, di Baitul Maqdis kita sudah sampai ke sana. Terima kasih sekali lagi kepada para donatur. Dan kami juga akan membuka patungan paket Idul Fitri untuk Palestina. Nah, nanti akan kami share kepada para donatur seperti apa metodenya, seperti apa nanti
berapa yang harus donatur atau donasikan untuk Palestina akan kami sampaikan kepada para donatur sekalian. Demikian dari kami. Mohon maaf, semoga di 10 malam terakhir ini kita lebih bisa giat lagi dalam ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.